Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bertemu kembali di praktikum Kimia Dasar 2, modul yang kelima. Nah, kebetulan jadwal saya itu di modul pertama, kedua, dan kelima. Jadi, teman-teman sekalian, untuk modul kelima akan dibahas oleh saya. Dan kebetulan ini adalah modul terakhir saya di praktikum Kimia Dasar 2. Nah, untuk modul kelima, kita akan membahas mengenai titrasi asam basa. Nah, dimulai dari definisi terlebih dahulu, apa sih yang dimaksud dengan titrasi? Jadi, titrasi adalah suatu metode analisis kuantitatif. Di situ ada kata kuantitatif. Jadi, suatu metode analisis kuantitatif yang bertujuan untuk menentukan konsentrasi suatu larutan, yang mana konsentrasi larutan tersebut akan ditentukan dengan larutan lain yang sudah diketahui konsentrasinya. Nah, jadi titrasi itu adalah suatu metode penetapan kadar karena analisis kuantitatif. Nah, sebenarnya banyak metode titrasi itu, tidak hanya titrasi asam basa saja. Nah, karena di sini adalah kita masih belajar atau mata kuliahnya kimia dasar, jadi hanya dibahas salah satu saja, yaitu titrasi asam basa, supaya nyambung dengan teori asam basa. Mungkin itu maksudnya. Nah, maka dari itu yang dibahas adalah hanya titrasi asam basa saja. Nah, titrasi banyak, tidak hanya titrasi asam basa. Ada titrasi asam basa, titrasi nitrimetri, kompleksometri, titrasi redox, kemudian ada titrasi bebas air, dan titrasi yang lainnya. Tapi yang akan dipraktikum kali ini adalah titrasi asam basa. Dilihat dari namanya, asam basa. Nah, berarti reaksi apa yang terjadi pada titrasi asam basa? Karena tadi definisinya, titrasi ialah menentukan konsentrasi suatu larutan dengan larutan lain yang sudah diketahui konsentrasinya. Berarti ada larutannya ada dua. Ada larutan yang belum diketahui konsentrasinya, ada larutan yang sudah diketahui konsentrasinya. Nah, larutan yang sudah diketahui konsentrasinya akan dipergunakan untuk menentukan kadar suatu larutan yang belum diketahui konsentrasinya. Nah, berarti ada pertemuan antara dua larutan tersebut, larutan A dan larutan B. Larutan yang belum diketahui konsentrasinya dan larutan yang sudah diketahui konsentrasinya. Nah, maka kalau misalkan melibatkan dua larutan, maka akan terjadi reaksi. Nah, reaksi apa yang terjadi? Reaksinya adalah reaksi asam basa, atau kata lainnya adalah reaksi netralisasi. Atau ada yang menyebutkan reaksi penggaraman. Nah, karena lebih umum adalah reaksinya adalah reaksi asam basa, maka disebut titrasi asam basa. Nah, titrasi asam basa itu ada dua jenis. Dilihat dari pentiter yang digunakan. Apa itu pentiter? Nah, pentiter itu adalah suatu larutan yang ada di dalam buret. Nanti ada video, silakan Anda lihat, Anda simak apa sih yang dimaksud dengan buret. Nah, jadi larutan yang sudah diketahui konsentrasinya dimasukkan ke dalam buret. Nah, larutan yang belum diketahui konsentrasinya dimasukkan ke Erlenmeyer. Nah, silakan nanti Anda lihat apa itu buret, apa itu Erlenmeyer. Karena di modul juga dicantumkan alat dan bahan. Di situ menyebutkan buret dan Erlenmeyer, itu alat utamanya. Jadi, larutan yang sudah diketahui konsentrasinya berada di buret, dan larutan yang belum diketahui konsentrasinya atau yang akan ditentukan konsentrasinya itu berada di Erlenmeyer. Nah, nanti akan bertemu. Larutan yang ada di buret menetes ke Erlenmeyer dan bertemu mengalami reaksi. Nah, reaksinya adalah reaksi asam basa. Nah, titrasi asam basa ada dua jenis. Ada titrasi alkalimetri. Nah, kenapa disebut titrasi alkalimetri? Yang mana larutan yang ada di buret atau larutan yang sudah diketahui konsentrasinya memiliki sifat basa. Maka disebut titrasi alkalimetri. Berarti sampelnya memiliki sifat asam. Jadi kalau larutan pentiternya basa, maka yang di Erlenmeyer-nya atau larutan yang akan dicari konsentrasinya itu harus bersifat asam. Karena apa? Kalau dua-duanya basa, maka tidak akan mengalami reaksi. Nah, maka kalau misalkan pentiternya basa, maka sampelnya asam. Dan begitu pun sebaliknya. Jika sampelnya basa atau memiliki sifat basa, maka pentiter atau larutan yang diketahui konsentrasinya yang letaknya di buret itu memiliki sifat asam. Nah, jadi titrasi asam basa ada dua. Ada titrasi alkalimetri dan titrasi asidimetri.
Kalau di buretnya basa disebutnya alkalimetri, kalau di buretnya asam maka disebut asidimetri. Gitu ya. Kemudian kita mulai ke tujuan. Tujuannya kita ngapain? Melakukan praktikum titrasi asam basa. Tujuannya yaitu menentukan kadar. Di sini, kalau di sini sampelnya asam asetat atau asam cuka dalam suatu sampel. Jadi titrasi itu bertujuan untuk menentukan kadar suatu sampel. Kadar analit dalam sampel. Itu kan kadarnya. Nah, di sini kebetulan menggunakan sampelnya adalah asam asetat. Nah, apakah dalam dunia farmasi itu ada zat aktif yang memiliki sifat asam? Banyak. Contoh, asam salisilat, asam epenamat, prokain HCl, pridoxin HCl itu sifatnya asam-asam semua. Asam askorbat, nah sifatnya asam. Jadi, untuk penetapan kadar zat aktif farmasi itu bisa ditentukan dengan titrasi asam basa. Karena memiliki sifat asam, jadi bisa dititrasi dengan pentiter yang bersifat basa. Jadi tujuannya ya untuk menentukan kadar ya titrasi ini. Nah, karena tadi definisinya titrasi merupakan metode analisis kuantitatif. Langsung, nih, cara kerjanya seperti ini. Prosedurnya. Nah, tadi kan dimulai dari definisi. Apa yang dimaksud dengan titrasi? Titrasi ialah menentukan kadar suatu larutan dengan larutan lain yang sudah diketahui konsentrasinya. Nah, yang akan ditentukan kadarnya tadi di tujuan adalah menentukan kadar asam asetat. Berarti yang jadi sampel adalah asam asetat. Kemudian yang harus diketahui konsentrasinya adalah NaOH. Nah, berarti NaOH nanti yang akan dimasukkan ke dalam buret. Nah, permasalahannya NaOH ini merupakan larutan standar sekunder. Di mana larutan standar sekunder ialah suatu larutan yang memiliki konsentrasi tidak tetap. Misal, Anda mau buat larutan NaOH 0,1 molar dengan rumus M sama dengan gram per mR kali 1000 per volume yang akan dibuat. Jika Anda ingin buatnya 1 liter berarti gram per mR kali 1000 per 1000 mili. Nah, berarti untuk mencari berapa banyak NaOH yang ditimbang berarti 0,1 dikali 40 dikali 1000 dibagi 1000, gitu kan ya? Nah, itu berat NaOH yang harus ditimbang. Kemudian Anda larutkan NaOH-nya dalam 1 liter. Jadilah larutan NaOH 0,1 molar. Nah, di situ ada konsentrasinya, Pak, 0,1 molar. Masalahnya, konsentrasi yang dibuat itu adalah konsentrasi teoritis. Yang mana konsentrasi yang dibuat berdasarkan hasil perhitungan saja. Nah, sementara konsentrasi sebenarnya apakah sama 0,1 molar? Belum tentu. Nah, maka dari itu NaOH harus ditentukan ulang konsentrasinya, yaitu dengan cara dibakukan atau distandarisasi. Makanya di sini prosedur yang pertama adalah standarisasi NaOH. Bagaimana caranya untuk menstandarisasi NaOH? Nah, standar sekunder, NaOH itu adalah standar sekunder. Suatu larutan yang sifatnya sekunder atau tidak tetap konsentrasinya, maka harus distandarisasi dengan larutan standar primer. Nah, contohnya, kalau misalkan NaOH itu sifatnya basa sebagai sekunder, maka kita harus mencari larutan yang bersifat asam, tapi sifatnya primer. Apa itu? Asam oksalat. Di sini ada asam oksalat. Nah, jadi Anda harus buat dulu asam oksalatnya. Bagaimana cara membuat asam oksalat? Ya, seperti biasa Anda membuat larutan dari padatannya. Nah, berapa konsentrasi asam oksalatnya? Bebas, silakan. Tapi, paling tidak jangan terlalu encer dan jangan terlalu pekat asam oksalatnya. Kalau terlalu encer, nanti konsentrasinya terlalu kecil, maka nanti akan sulit dihitung konsentrasi NaOH-nya. Kenapa? Karena 1 tetes saja titrasi sudah selesai. Kalau misalkan asam oksalatnya terlalu kecil konsentrasinya. Terus bagaimana Pak kalau NaOH ya asam oksalatnya misalkan 10 molar? Jika asam oksalatnya 10 molar atau konsentrasinya sangat tinggi atau pekat, maka nanti akan membutuhkan NaOH yang banyak, Anda titrasinya lama. Gitu. Jadi idealnya misalkan kita buat larutan asam oksalat 0,1 molar saja sudah cukup. Jadi tidak terlalu encer dan tidak terlalu pekat. Jadi ambil asam oksalat, masukkan ke dalam pipet,
gondok. Jadi pipelet gondok dulu sudah dijelaskan di mana memiliki satu volume. Misalkan volumenya ada yang 5 mili, ada yang 1 mili, ada yang 5 mili, ada yang 10 mili, ada yang 25 mili. Nah, Anda mau ngambil berapa banyak? Mau 25 mili boleh, silahkan. Mau 10 mili boleh, silahkan. Mau 5 mili juga boleh, silahkan. Masukkan ke dalam Erlenmeyer, gitu prosedurnya ya. Masukkan ke dalam Erlenmeyer, NaOH-nya simpan di buret. Nah, setelah itu, kemudian tambahkan indikator penoptalin di sini. Tambahkan indikator penoptalin. Kenapa harus ada indikator? Supaya kita bisa melihat kapan titrasi selesai. Nah, gitu ya. Nah, reaksi yang terjadi antara pentiter, yang antara larutan yang ada di buret, netes ke Erlenmeyer. Bereaksi. NaOH netes dengan asam oksalat, bereaksi dengan asam oksalat. Netes lagi, bereaksi lagi. Netes lagi, bereaksi lagi. Pertanyaannya, sampai kapan tetesan-tetesan tersebut? Sampai asam oksalatnya habis. Tahu dari mana asam oksalatnya habis bereaksi dengan NaOH? Maka kita perlu yang dinamakan indikator. Jadi indikator fungsinya sebagai petunjuk saja bahwa titrasi berkesudahan atau titrasi sudah selesai. Tambahkan indikator penoptalin kurang lebih 2-3 tetes. Konsentrasi penoptalinnya adalah 1%. Nah, penoptalin dibuat dalam etanol, 1% dalam etanol. Nah, tambahkan 3 tetes penoptalin, kemudian dihomogenkan atau diaduk, kemudian dititrasi. NaOH-nya di Erlenmeyer dibuka kerannya. Tetes, tetes gitu. Kemudian ntar saya kasih ini. Nah, seperti apa yang dimaksud dengan buret? Nah, di sini ada buret. Nah, suatu buret kayak gini. Nah, nanti NaOH diletakkan di dalam buret. Nah, buret itu seperti ini. Di sini ada kerannya, di sini ada skalanya. Nah, masukkan larutan NaOH tadi ke dalam buret, lewatnya dari atas. Nah, kalau misalkan larutan asam oksalat dimasukkannya kemana? Larutan asam oksalat nanti dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Nah, di sini mana Erlenmeyernya? Di sini ada Erlenmeyer, tapi mulutnya kecil. Tapi kurang lebih seperti inilah bentuknya. Coba di sini tegak. Nah, seperti ini nih. Erlenmeyer kurang lebih bentuknya seperti ini. Nah, nanti larutan asam oksalat diletakkan di dalam Erlenmeyer. Nah, masukkan ke sini. Nah, nanti NaOH yang ada di buret nanti akan dibuka kerannya dan menetes ke dalam Erlenmeyer, di mana di dalam Erlenmeyer terdapat asam oksalat. Nanti akan mengalami reaksi. Satu tetes NaOH bereaksi dengan asam oksalat. Satu tetes NaOH bereaksi dengan asam oksalat. Nah, kapan reaksi atau titrasi dihentikan? Jika asam oksalatnya sudah habis. Nah, bagaimana cara mengetahui asam oksalatnya sudah habis? Karena asam oksalat tidak bisa bicara. Woi, saya sudah habis. Tidak bisa seperti itu. Tapi kita memerlukan suatu petunjuk, yaitu dinamakan indikator. Tambahkan indikator dulu ke sini. Nah, indikator penoptalin itu dalam suasana asam tidak berwarna. Nah, di sini ada asam oksalat di Erlenmeyer. Nah, kalau kita tambahkan penoptalin, maka larutan tidak berwarna karena penoptalin tidak berwarna pada suasana asam. Nah, kemudian satu tetes NaOH bereaksi dengan asam oksalat. Satu tetes NaOH bereaksi dengan asam oksalat. Kapan titrasi selesai? Jika asam oksalatnya sudah habis. Kalau asam oksalat sudah habis di Erlenmeyer, maka satu tetes saja NaOH masuk ke Erlenmeyer tidak akan bereaksi dengan apapun. Karena tidak bereaksi dengan apapun, maka larutan di sini akan berubah suasananya atau pH-nya berubah menjadi basa. Kalau larutannya sudah berubah menjadi basa, maka penoptalin akan berubah warna menjadi berwarna merah. Karena penoptalin itu dapat berubah warna pada pH basa. Gitu. Jadi titik akhir titrasinya ada terjadi perubahan warna pada larutan yang ada di dalam Erlenmeyer dari tidak berwarna menjadi berwarna merah muda. Gitu. Saya lanjutkan prosedurnya. Lakukan titrasi dengan cara membuka keran buret tadi, kemudian sambil Erlenmeyer terus ke dalam Erlenmeyer, terus sambil dikocok terus-menerus. Nanti ada cara titrasi yang benar. Saya kasih videonya nanti setelah slide yang berikut. Slide yang ini. Kemudian titrasi sampai warna merah muda yang stabil. Kestabilan warna merah tersebut kurang lebih 15 detik bisa bertahan menjadi terbentuk warna merahnya bertahan 15 detik, maka itu dianggap asam oksalat sudah habis. Nah, maka titrasi dihentikan, kemudian dicatat volumenya. Volume siapa? Volume NaOH.
volume NaOH. Dari mana kita bisa melihat volume NaOH? Dari buret, karena buret ini memiliki skala. Karena NaOH dikeluarkan dari buret dengan cara membuka keran, maka permukaan NaOH akan turun ke bawah. Nah, kemudian nanti akan, jika dihentikan kerannya, maka akan menunjukkan pada skala berapa permukaan NaOH tersebut. Nah, permukaan NaOH itu menunjukkan adalah volume NaOH yang keluar. Nah, volume NaOH yang keluar itu menunjukkan adalah seberapa banyak NaOH yang masuk ke dalam Erlenmeyer dan bereaksi dengan asam oksalat. Nah, setelah itu kemudian diulangi sampai 3 kali dengan zat yang sama. Jadi titrasi harus dilakukan 3 kali. Atau kata lainnya dilakukan secara triplo. Kenapa harus dilakukan 3 kali? Supaya kita bisa melihat standar deviasinya. Supaya kita bisa melihat benar tidak pekerjaan yang kita lakukan. Dengan melihat data volume NaOH yang dihasilkan. Jumlah pentiternya harus sama. Kalau misalnya jumlah asam oksalat yang diambilnya harus sama. Kalau tadi ngambilnya itu 25 mili, maka Anda sediakan 3 buah Erlenmeyer, ambil 25 mili asam oksalat, 25 mili asam oksalat, 25 mili asam oksalat. Jadi harus sama volumenya. Supaya nanti bisa dilihat perbedaan volume NaOH pada titik akhir titrasi. Oke? Nah, kemudian sekarang saya akan tampilkan video bagaimana cara titrasi yang benar. Tepat dan benar akan menghasilkan data eksperimen. Berisik banget. Halo semua, selamat datang kembali ke kanal saya dalam bahasa Indonesia. Hari ini saya akan menunjukkan bagaimana melakukan titrasi menggunakan buret, labu Erlenmeyer, dan pipet volumetrik dengan cara yang baik, benar, dan akurat. Yuk kita langsung lakukan. Titrasi adalah suatu eksperimen di mana kita bisa menentukan konsentrasi suatu zat. Saya sudah banyak melihat siswa melakukan titrasi dengan buret, tapi sebagian besar dari mereka tidak melakukan titrasi dengan benar. Sebagai siswa kimia dan sains secara umum, sangat penting untuk kalian untuk bisa mengerjakan suatu eksperimen dengan benar dan juga tepat. Kenapa demikian? Karena prosedur eksperimen yang benar akan menghasilkan data eksperimen yang juga benar, tepat, dan akurat. Hari ini kita akan melakukan titrasi sederhana menggunakan larutan sodium hidroksida dan juga asam klorida dengan indikator PP. Indikator PP tidak berwarna dalam larutan asam, tapi akan mengeluarkan warna pink di larutan alkali. Di akhir video ini, saya juga akan menunjukkan kepada kalian 2 contoh hasil eksperimen dari siswa. Dan kalian akan membantu saya menemukan mana data yang akurat dan mana yang tidak. Yuk, kita langsung lakukan. Pakai jas lab, sarung tangan, dan juga kacamatanya. Kita harus selalu membilas buret sebelum kita melakukan eksperimen titrasi kita. Kenapa? Karena mungkin ada sisa eksperimen sebelumnya yang masih tertinggal di dinding bagian dalam buret, dan itu tentunya akan mempengaruhi hasil titrasi kita nantinya. Misalnya, jika sebelumnya buret dibersihkan dan dibilas dengan air distilasi, tetapi air tersebut belum sepenuhnya kering ketika kita memulai titrasi, maka keberadaan air itu akan mengencerkan larutan yang akan kita masukkan ke dalam buret. Ingat, pengenceran, baik itu disengaja maupun tidak, akan mengubah konsentrasi larutan kita. Dan pada akhirnya, data hasil titrasi kita tidak akan akurat. Penting untuk kita mengetahui bagaimana cara mengubah dan mengatur posisi buret kita, karena itu akan menjamin fleksibilitas kita dalam bekerja. Caranya adalah dengan mengatur dan mengubah statif dan posisi klep. Pastikan keran buret dalam keadaan tertutup. Pasang corong kaca di bagian atas. Lalu dengan hati-hati tuang larutan yang akan kita gunakan ke dalam buret melalui corong bagian atas. Kita tidak butuh banyak, hanya sekitar 5-10 mili. Kemudian kita akan pegang buret secara horizontal di tangan kita sambil memastikan bahwa bagian atasnya ada di atas gelas kimia kosong. Kita akan putar buret ini sehingga seluruh bagian dalam buret akan terkontak dengan larutan yang akan kita gunakan.
Kemudian, buang sebagian dari larutan yang ada di dalam buret melalui keran bagian bawah, dan sisanya dibuang melalui bagian atas. Dan inilah yang kita sebut dengan pembilasan. Pembilasan ini dapat dilakukan sekali lagi atau mungkin 2 kali lagi untuk memastikan bahwa buret ini sudah terbilas dengan baik dan hanya mengandung larutan yang akan kita gunakan nantinya. Sekarang kita siap untuk titrasi. Kita akan mengisi buret dengan larutan sodium hidroksida. Caranya adalah dengan menuang sodium hidroksida melewati bagian atas buret dengan bantuan corong hingga meniskusnya sedikit melewati titik 0,0 di bagian atas. Kita akan buka keran di bagian bawah dan di bagian atas dia akan turun hingga meniskusnya tepat menyentuh 0,0 mili. 25 mili asam klorida diambil menggunakan pipet volumetrik, kita tambahkan PP dan kita titrasi hingga larutannya berubah warna menjadi pink. Sebelum memulai titrasi, ingat keran harus dalam keadaan tertutup ya. Posisikan buret hingga pembacaannya nanti tepat di level mata kita. Tuang larutan ke dalam buret dengan hati-hati melalui corong dari bagian atas. Ketika sedang mengisi buret, perhatikan apakah ada gelembung udara yang terperangkap di bagian bawah buret. Jika kalian melihat ada gelembung udara, ini harus dihilangkan dengan membuka keran buret dengan cepat dan berulang dan lakukan berkali-kali hingga kalian bisa melihat bahwa gelembung udaranya hilang sama sekali. Pipet volumetrik juga perlu dibilas sebelum digunakan. Caranya adalah dengan mengambil sedikit larutan yang digunakan, kemudian langsung buang ke dalam gelas kimia. Ambil larutan asam klorida menggunakan pipet volumetrik yang sudah dibilas, kemudian tempatkan dalam labu Erlenmeyer yang bersih. Sentuhkan ujung pipet pada labu agar seluruh larutan keluar secara sempurna. Tambahkan indikator PP beberapa tetes, goyangkan labu agar tercampur, lalu lakukan titrasinya. Perhatikan bahwa saya menggunakan jari-jari di tangan kiri saya untuk mengendalikan keran buret. Posisi ini membuat pengendalian keran menjadi lebih mudah dan juga lebih baik. Lakukan titrasi sambil terus menggoyangkan labu hingga kalian melihat ada warna pink yang muncul dan warna pink itu tidak hilang lagi. Lakukan pembacaan buret sejajar dengan mata dan jangan lupa yang dibaca adalah bagian bawah dari meniskus. Buat tabel pembacaan buret seperti ini. Ada pembacaan awal, pembacaan akhir, dan juga volume sodium hidroksida yang ditambahkan. Eksperimen yang baik dilakukan berulang untuk menjamin keabsahan data hasil eksperimen. Bilas labu Erlenmeyer dengan air distilasi sebelum kita mengulang eksperimen. Titrasi tidak harus selalu dilakukan dari titik 0,0 ketika kita mengulangnya terutama. Saya melakukannya dari titik 1,9 dan saya lanjutkan seperti biasa. Jangan lupa, selalu catat data hasil eksperimennya ya. Pembacaan hasil titrasi seringkali dilakukan dengan lebih akurat dengan membaca hingga 2 desimal di belakang koma. Dan seluruh datanya pun menunjukkan hasil yang berkesesuaian. Dari 2 eksperimen ini kita bisa lihat bahwa mereka hanya berbeda 0,10 cm3 antara satu dengan yang lainnya. Artinya cukup konsisten. Jika data yang dihasilkan tidak konsisten seperti ini atau perbedaannya terlalu jauh, artinya eksperimennya tidak dilakukan dengan benar. Coba tes pemahaman yuk.
itulah akhir dari video kita. Semoga membantu. Sampai ketemu lagi. Nah, tadi itu adalah teknik penggunaan buret atau teknik titrasi yang benar. Nah, saya belum masuk ke pembahasan yang ini, menentukan kadar NaOH atau konsentrasi NaOH atau standarisasi NaOH. Nah, untuk video atau penjelasan mengenai penentuan konsentrasi NaOH akan dijelaskan dengan menggunakan video yang kedua. Kalau tadi, kata video yang pertama itu merupakan bagaimana cara Anda melakukan titrasi dengan benar. Karena biasanya banyak sekali mahasiswa bahkan yang sudah tingkat menengah itu tidak bisa melakukan titrasi dengan benar. Apa jadinya jika kita tidak melakukan titrasi dengan benar? Maka otomatis persen kesalahan akan menjadi besar sekali. Nah, jadi data yang kita peroleh itu tidak valid atau tidak bisa diterima. Itu ya. Nah, mungkin pertanyaannya, kenapa Pak titrasi itu masih dipergunakan pada saat ini? Padahal titrasi itu merupakan metode klasik, metode konvensional, atau ada kata klasik atau konvensional berarti tidak modern gitu ya. Padahal kan sekarang banyak alat-alat yang sangat modern atau canggih, seperti alat instrumen. Kenapa misalkan titrasi masih dipelajari? Karena di farmakope, di USP sekalipun, titrasi masih dipakai untuk penetapan kadar zat aktif obat. Karena titrasi akan akurat jika dikerjakan pada sampel dengan kadar yang tinggi. Contoh misalkan Anda punya asam mefenamat 500 mg. Berat tabletnya itu 700 mg, berarti itu sudah dikategorikan analitnya analit mayor. Berarti jika ditentukan kadarnya dengan cara titrasi, kadarnya maka bisa diperoleh dengan akurat. Kecuali kalau misalkan Anda ingin menentukan kadar asam mefenamat dalam darah, maka tidak bisa dengan menggunakan titrasi, harus menggunakan instrumen. Jadi instrumen atau alat-alat modern digunakan jika metode konvensional sudah tidak bisa dipergunakan lagi, karena kesensitifannya kurang jika analitnya dalam jumlah sedikit. Oke, untuk video yang kedua adalah bagaimana cara menentukan kadar asam cuka tadi atau kadar asam asetat. Dan sebelumnya di video ini akan menjelaskan bagaimana cara menentukan NaOH atau standarisasi NaOH. Maka saya akan berikan videonya. Silakan disimak. Nanti dibuat resumenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan memperagakan praktikum dengan tema penetapan kadar asam cuka dalam contoh makanan. Nah, sebagaimana kalian ketahui kan bahwa cuka itu adalah bahan tambahan rasa yang sering kita jumpai di dapur ya. Nah, umumnya cuka yang dijual di pasaran ini memiliki kadar antara 25 hingga 30%. Nah, seringkali ditemukan adanya pemalsuan pada cuka, terutama dalam hal kadarnya. Oleh karena itu, maka diperlukan suatu pengawasan kemurnian asam cuka yang bisa dilakukan dengan menggunakan titrasi asam basa, sehingga konsumen tidak dirugikan. Baik, untuk alat dan bahan yang dibutuhkan, yaitu untuk peralatannya adalah gelas kimia 100 ml, kemudian pipet ukur 10 ml, pipet volum dengan ukuran 25 dan 10 ml, pipet filler buret 50 ml, Erlenmeyer 125 ml, batang pengaduk, kemudian labu ukur 50 ml, dan corong pendek. Nah, untuk bahan yang kita butuhkan adalah larutan asam oksala, kemudian larutan NaOH, contoh cuka dapur, aquades, dan juga indikator fenolftalin 0,1%. Untuk tahapan penetapan kadar cuka,
ini yang pertama-tama adalah pembakuan baku sekunder, yaitu NaOH. Nah, ini Yang pertama-tama tahapan yang kita pembakuan harus siapkan adalah buret. Jadi kita pastikan bahwasanya kita sudah mempersiapkan buret dan mencuci buret dengan larutan NaOH. Jadi kita bilas terlebih dahulu, kemudian kita buang NaOH yang kita pakai sebagai pembilas. Nah, setelah itu kita masukkan kembali larutan NaOH ke dalam buret. Kita masukkan, kemudian kita harus memperhatikan bahwa di dalam buret tidak ada bumbu-bumbu udara, dan juga memastikan di bagian buret itu tidak ada yang kosong. Jadi pada bagian bawah buret harus terisi dengan cairan titran. Nah, setelah itu kita periksa apakah volume buret itu sudah pada 50 ml ya, untuk memudahkan melakukan titrasi. Nah, sebelum kita melakukan titrasi, kita harus memastikan bahwa titran yang ada di buret itu volumenya sudah 50 ml ya, dengan melihat meniskus bawah dari larutan NaOH itu ada pada garis 50 ml. Langkah selanjutnya adalah pipetlah masing-masing 10 ml larutan asam oksalat yang telah dibuat ke dalam 3 buah labu Erlenmeyer. Setelah kita pastikan sudah 10 ml, kita pindah ke dalam Erlenmeyer. Oke, sebelum melakukan titrasi, kita harus menambahkan terlebih dahulu indikator penoftalin 0,1% sebanyak 3 tetes. Kemudian melakukan titrasi dengan cara yang benar, yaitu menggoyangkan Erlenmeyer dengan arah putaran sesuai dengan putaran jarum jam. Hentikan titrasi setelah terjadi perubahan warna larutan yang dititrasi menjadi merah muda. Perubahan warnanya ini harus bersifat tetap, jadi tidak boleh hilang. Ini menandakan bahwa titik akhir titrasi sudah terjadi dan titrasi harus dihentikan. Langkah selanjutnya adalah melihat volume dari titran yang sudah digunakan untuk mentitrasi. Kita membaca pada buret di meniskus yang bawah, di sini tertera 9,3 ml. Nah, ini adalah data pengukuran. Jadi titrasi penetapan kadar NaOH dilakukan secara triplot 3 kali pulang. Pulang ke-1 pengulangan kedua. Di sini ada datanya. Titran dibuat dari
Untuk tahap selanjutnya yaitu penentuan kadar asam asetat, yang dilakukan adalah menyiapkan larutan sampel yaitu cuka yang sudah kita encerkan. Kemudian hasil dari pengencerannya tadi kita pindahkan ke dalam beker gelas untuk bisa dipipet sebanyak 10 ml. Nah, pengencerannya adalah 10 kali. Jadi 10 mili cuka diencerkan dengan akuarium sampai 100 ml. Jadi faktor pengencerannya adalah 10. Setelah itu dipindahkan ke dalam elemennya. Dan ditambahkan indikator fenolphthalein sebanyak 3 tetes. Nah, prosedurnya sama antara pembakuan dengan penetapan kadar. Ini tidak ada yang beda. Kemudian dilakukan titrasi asam oksalat tadi kadar diganti dengan seperti titrasi pembakuan sebelumnya. Titrasi dihentikan ketika larutannya ada di Erlenmeyer sudah berubah warna menjadi merah muda. Kemudian kita membaca volume titran yang ada di buret dengan melihat pada meniskus bawahnya. Di situ volume titrannya adalah sebanyak 2,6 ml. Nah, ini data untuk penetapan kadar asam asetat. Di sini ada pengulangan ke-1, aplikasi 1, pengulangan kedua, dan pengulangan ketiga. Volume NaOH itu adalah 2,5 mili, 2,35 mili. Jadi ini nanti dirata-ratakan ya. Perhitungannya akan saya jelaskan. Oke, yang kedua, di prosedur yang ada di dalam modul ya sama saja seperti yang saya cantumkan di PowerPoint. Bedanya antara penentuan konsentrasi NaOH dengan penentuan konsentrasi asam asetat sama saja. Bedanya hanya kalau tadi di Erlenmeyer isinya adalah asam oksalat. Tapi kalau untuk penetapan kadar asam asetat di Erlenmeyer diganti dengan asam asetat atau asam cuka. Sama-sama saja prosedurnya ke bawah. Tambahkan fenolphthalein, titrasi dengan NaOH. Jika sudah berubah warna menjadi merah, hentikan. Catat volume NaOH yang tertera di dalam skala yang ada di buret. Kemudian lakukan 3 kali pengulangan. Tadi datanya sama kan ya? Atau lakukan secara triplo. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Nah, ini perhitungannya. Data yang tadi yang ada di dalam modul, di dalam video, saya catat kembali ini. Pengolahan data untuk standarisasi NaOH atau penentuan konsentrasi NaOH. Tadi kita menggunakan asam oksalat, atau di video menggunakan asam oksalat. Konsentrasi asam oksalatnya ialah 0,1 molar. Jadi buat dulu asam oksalatnya, setelah ada asam oksalatnya, kemudian diambil 3 buah Erlenmeyer. Erlenmeyer ke-1 untuk percobaan 1, Erlenmeyer kedua untuk percobaan 2, Erlenmeyer ketiga untuk percobaan ketiga. Kemudian ambil 10 mili asam oksalat, masukin ke Erlenmeyer ke-1. Asam oksalat masukin ke Erlenmeyer kedua, asam oksalat masukkan ke Erlenmeyer yang ketiga. Kemudian lakukan proses titrasi yang tadi, tambahkan fenolphthalein, titrasi terus sampai terjadi perubahan warna. Jika sudah terbentuk warna merah, hentikan, catat volumenya berapa. Nah, data yang tadi di video saya salin ke sini. Titrasi yang pertama 9,51, kedua 9,85, ketiga 9,65. Jika dirata-ratakan, maka volume rata-rata NaOH yang dibutuhkan untuk titrasi
Standarisasi NaOH adalah 9,67 mili. Nah, bagaimana cara mengetahui konsentrasi NaOH? Maka kita gunakan perhitungan. Rumus perhitungannya atau perhitungan yang digunakan adalah rumus pengenceran Ostwald atau rumus pengenceran. Nah, di mana rumusnya adalah V1 dikali M1 sama dengan V2 dikali M2. Ini adalah rumus yang familiar di kepala Anda. Rumus pengenceran V1 dikali M1 sama dengan V2 dikali M2. Di mana di sini keterangannya V1 itu adalah volume larutan asam oksalat. Berarti ini 10 mili, 10 mili, 10 mili. Berarti V1-nya sudah ada. M1 adalah molaritas atau konsentrasi asam oksalat. Nah, berapa konsentrasinya? Nih, 0,1 molar. Nah, V2 adalah volume NaOH rata-rata. Nah, ini volume NaOH rata-rata 9,67. Nah, M2 adalah konsentrasi NaOH. Jadi kalau yang data 3 ini udah diketahui, maka M2 bisa diketahui. Nah, jika ingin mengetahui konsentrasi NaOH dengan menggunakan asam oksalat 10 mili dengan konsentrasi 0,1 molar. Nah, kemudian setelah dititrasi itu membutuhkan NaOH sebanyak 9,67, maka berapakah konsentrasi NaOH? Nah, rumus yang tadi ini. V1 dikali M1 sama dengan V2 atau V2 dikali M2. V1-nya 10, M1-nya adalah konsentrasi asam oksalat 0,1 molar sama dengan V1 atau volume rata-rata NaOH adalah 9,67 dikali M2. M2 adalah konsentrasi NaOH. Ini yang dicari. Maka M2 sama dengan 10 dikali 0,1 dibagi 9,67. Milinya dicoret. Mili coret, satuannya tinggal molar. Pindah ke sini. Maka 10 kali 0,1 dibagi 9,67 hasilnya adalah 0,103 molar. Nah, ini adalah konsentrasi NaOH. Maka NaOH sudah diketahui konsentrasinya sekarang. Karena sudah distandarisasi tadi dengan menggunakan asam oksalat. Kemudian, setelah NaOH diketahui konsentrasinya atau kadarnya, maka NaOH dipergunakan untuk menentukan kadar asam cuka. Nah, maka di sini tadi di prosedur di video ada penentuan kadar asam cuka atau asam asetat. Nah, percobaannya juga dilakukan 3 kali. Percobaan ke-1, kedua, ketiga. Prosedurnya sama saja seperti standarisasi yang barusan. Cuman masalahnya, kalau tadi yang dimasukkan ke Erlenmeyer itu adalah asam oksalat, kalau sekarang yang dimasukkan ke dalam Erlenmeyer adalah asam asetat atau asam cuka. Kalau ngambilnya 10 mili, 10 mili, 10 mili, maka volume larutan asam asetatnya adalah 10 mili. Kemudian, M1 adalah molaritas larutan asam asetat. Yang dicari ini, yang M1. Karena kita akan mencari konsentrasi asam asetat. Kalau V2-nya berapa? V2 adalah volume larutan NaOH rata-rata. Nah, ini titrasi dulu yang ini. Titrasi sampai merah muda, titrasi sampai merah muda, titrasi sampai merah muda. Dirata-ratakan. Nah, hasilnya ini. Nah, V2 itu adalah volume NaOH rata-rata atau di sini. Kemudian M2 adalah konsentrasi atau molaritas larutan NaOH. Berapa NaOH tadi konsentrasinya? 0,130. Nah, ini konsentrasi NaOH. 0,103 bukan 130. 0,103 molar. Nah, maka dihitung ke sini. Jika ingin mengetahui jika volume asam asetat 10 mili membutuhkan NaOH sebanyak 2,38 mili, ini adalah volume rata-rata dari sini dengan konsentrasi 0,103 molar dari hasil standarisasi yang ini. Nah, kemudian maka berapakah sih konsentrasi asam asetat? Nah, tinggal masukkan saja ke sini. V1-nya 10, M1-nya yang dicari, V2-nya 2,38, kemudian M2-nya adalah 0,103. Maka M2-nya adalah 2,38 mili dikali 0,103 molar dibagi 10 mili. Nah, milinya dicoret, tinggal molarnya satuannya. Dikalikan dibagi 10, hasilnya 0,025 molar. Tadi kan asam cukanya diencerkan 10 kali ya. Kenapa diencerkan 10 kali? Supaya tidak terlalu pekat gitu. Kalau terlalu pekat nanti titrasinya lama.
membutuhkan petiter yang banyak. Makanya tadi diencerkan 10 kalinya. Karena tadi diencerkan 10 kali lipatnya, maka hasil ini yang 0,025 dikalikan 10. 0,025 molar kali 10. Nah, maka kadar asam cukanya adalah 0,25 molar. Nah, seperti itu praktikum yang harusnya dilakukan di laboratorium. Saya sudah menjelaskan dimulai dari definisi, prinsip, reaksi, dan pemaparan video sebagai rujukan, sebagai panduan Anda bagaimana Anda mengerjakan praktikum titrasi asam basa di laboratorium. Nah, mungkin saya cukupkan sekian. Pertemuan kali ini untuk praktikum modul yang kelima. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.